Di Indonesia itu suka begitu. Yang terjadi itu memang di luar batas kewajaran kita berpikir gitu guys. Bismillahirrahmanirrahim guys. Masih ingat kan Babe Roland nih? Ya, nih gue mau ngajarin. Kalau kalian udah pesen ini buat nemenin minum kopi enak nih. Nah, gue kalau ngonten biasa begini nih. Nah, ini gue ambil yang pisang keju nih ya. Nah, itu ya guys, dibelah jadi dua. Terus celup di kopi. Bismillahirrahmanirrahim. Sensasinya itu luar biasa. Kejunya tetap terasa, kopinya ada aroma pisangnya. Buruan pesan Babe Roland, nomor WA-nya ada ya, dijamin halal, enak, berkah insya Allah hasilnya untuk perjuangan. Langsung hubungi dah ya, itu gitu aja gitu. Buat nemenin minum kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo. Bersama gue Babe Aldo, YouTube aja yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Konten kita kali ini adalah tentang presiden kita yang luar biasa, yaitu yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo. Ada berita seperti ini guys. Beritanya ini begini, keren nih beritanya. Ketiban durian runtuh, Jokowi bawa 10,2 triliun rupiah pulang dari Amerika Serikat. Selamat Pak Jokowi bawa pulang 10,2 triliun rupiah. Kita baca dulu beritanya dari CNBC. Oke. Ya, di sela-sela kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat, dia bertemu dengan Chairman dan CEO Air Products, Seifi Ghasemi, di Hotel Ritz-Carlton, Washington DC, Kamis 12 Mei 2022 waktu setempat. Jokowi mengatakan pentingnya implementasi rencana investasi perusahaan asal negeri Paman Sam tersebut dan berharap rencana investasi dapat ditindaklanjuti. Jadi mau ngajak orang investasi. Saya menyambut baik penandatanganan MOU di Dubai November 2021 lalu sebagai implementasi rencana tersebut pada 24 Januari lalu. Saya telah melakukan groundbreaking industri hilirisasi coal to DME di Bukit Asam, kata Jokowi dilansir dari keterangan resmi Sekretariat Presiden dikutip Sabtu 14 Mei 2022. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia saat ditemui usai pertemuan mengatakan dari rencana investasi Air Products sebesar 15 miliar US dollar. Untuk saat ini sudah terrealisasi tahap pertama sebesar 7 miliar US dollar alias 10,2 triliun rupiah. Asumsi kurs 14.667 US dollar per US dollar. Oh ya. Adalah proyek DME, metanol di Balongan, dan mau membangun juga metanol di Cepu. Sisanya kita akan bikin hidrogen yang akan dibangun di Indonesia dengan memanfaatkan bendungan-bendungan yang dimiliki negara, ucap Bahlil.
Bahlil juga menyampaikan, dari hasil diskusi Presiden dengan CEO Air Products, terdapat juga rencana akan membangun industri dari hulu ke hilir di bidang petrokimia. Sekarang tugasnya adalah pemerintah Indonesia harus segera mengeksekusi karena uangnya sudah ada, proyeknya sudah ada, kata Bahlil. Eksekusi Pak, gas, keren. Saya pikir pertemuan hari ini dengan Bapak Presiden dengan Pak Seifi ini menunjukkan bahwa investasi di Indonesia tidak hanya dikuasai suatu negara tertentu tapi sudah merata, jelasnya. Iya. Maksudnya tidak hanya RRC gitu ya Pak ya. Merata banget ya, dan alhamdulillah banget itu dapat durian runtuh. Selamat ya Pak Jokowi, mudah-mudahan proyeknya lancar. Cuman ada yang lucu tuh. Dari kalimat ketiban durian runtuh ini dari CNBC ini ada yang lucu. Dalam tanda kutip durian runtuh itu kan ungkapan gitu ya, dapat sesuatu yang luar biasa gitu ya. Tapi ada berita begini Pak, jadi bingung kita Pak. Punya pemimpin terlalu pintar, bangga dapat 10,7 T, taunya yang digondol 54 T. Nah lu ayo, kalau ketiban 10,2 triliun itu ketiban durian runtuh, kalau 54 triliun digondol itu nggak durian runtuh Pak. Kebun durian kena longsor. Kadang-kadang gue bingung guys, ya ini bagaimana ya? Tapi namanya pemimpin kita ya Pak Jokowi pintar banget ya. Jadi gue kan sering bilang tuh Pak Jokowi itu adalah pemimpin yang memang pola pikirnya itu di luar batas kita gitu. Kita nggak sanggup, beliau terlalu jenius. Bismillah komisaris. Dan ini atau gue yang salah ngitung gitu ya, salah ngelihat 10,7 itu alhamdulillah 54 T hilang. Itu apa? Ngopi dulu gue perlu waktu sejenak untuk berpikir gitu. Kejeniusan Pak Jokowi ini. Ya, durian runtuh. Dan itu investasi 54 T digondol itu bisa aduh, hampir 5 kali lipat ya, 4 kali lipatan ya. Inilah pemimpin kita guys, pemimpin yang baik. Terima kasih Pak Jokowi telah mendapatkan 10,2 T dan ya ada yang gondol 54 T. Gue bingung ya. 10,2 itu salah, itu atas tulisannya itu 10,2 T ya, 10,2 T 4 kali lebih ya, 5 kebanyakan kan ada komanya gitu. Oh ya 5 ya, 5 kali lebih ya. Ya jadi kalau ini benar-benar durian longsor ya. Menurut kalian gimana guys pemimpin kita ini? Lanjut 3 periode atau seumur hidup Pak? Seumur hidup, lanjutkan. Wah keren ini, untung gede. Loh kan 54 kurangi 10,2 berapa? 53,8 untung itu ya. Untung apa rugi sih guys? Asli kocak nih. Sumpah ini berita bikin gue apa ya? Ini harus gue sampein gitu. Inilah bentuk salah satu kesuksesan Pak Jokowi juga nih. Ya, beliau berhasil mendatangkan investasi senilai 10,2 T, sementara di dalam negeri ada yang gondol 54 T. Digondol kemana? Singapura katanya. Singapura itu lagi ya, kalau giliran Ustadz Somad dibilang radikal 54 T diterima. Sudahlah. Ya, mau heran, tapi ini Indonesia. Gue pengen heran gitu. Kadang-kadang ngeliat berita-berita begini nih pengen heran gitu. Emang pengen heran gue. Tapi kayaknya berat banget mau heran gitu. Kenapa? Ini Indonesia guys. Jangan heran. Di Indonesia itu suka begitu. Yang terjadi itu memang di luar batas kewajaran kita berpikir gitu guys. Udah ya guys ya, ini Indonesia guys, jangan heran. Ya kita nggak boleh heran di Indonesia nih. Durian runtuh 10,2 T dari AS, 54 T kebun durian longsor. Udah ya guys,
Gitu aja dari gue. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Pesan gue, jangan heran pokoknya ya, jangan heran. Udah biasa begini emang. Bangsa kita insya Allah berubah jadi lebih baik. Gue Pape Aldo mohon diri, mohon maaf kalau ada salah. Sampai jumpa di konten-konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu walinaya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mau heran? Gak bisa. Welcome to Plus 62 guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak usah lama-lama buat seluruh rakyat Indonesia. Alhamdulillah Majelis Penderitaan Rakyat dengan kekuatan yang ada sekarang sudah sampai di sidang PT UN. Dan kita masih banyak yang akan kita gugat lagi tentang masalah mandatori vaksin. Jujur aja kami kesulitan untuk dana untuk operasional ya. Dengan segala kerendahan hati kami mengajak semua rakyat Indonesia yang mau, sekali lagi yang mau, gak ada paksaan untuk yang tidak mau. Nih ada meme-nya atau flyernya atau apa namanya, lu catet deh, ayo sama-sama kita berjuang untuk stop mandatory vaksin. Dah gitu aja, gua tunggu partisipasi kalian semuanya. Gua nggak mau meminta pada lembaga tertentu, gua nggak mau minta pada partai tertentu, karena ini perjuangan untuk rakyat Indonesia. Gua nggak berafiliasi dengan kelompok tertentu, gua nggak berafiliasi dengan partai tertentu, karena gua rakyat Indonesia yang untuk rakyat Indonesia. Kapan lagi kita berjuang dari rakyat untuk rakyat demi rakyat? Merdeka, Allahu Akbar.